Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة maghrib rahimahumullah. Insyaallah setelah mungkin 2 bulan ya, 2 bulan tidak ada kajian karena beberapa kegiatan keluar kota. Alhamdulillah kita bisa bertemu aja pada kesempatan malam hari ini yang insyaallah kita akan membahas tentang ahwalun nafs, keadaan jiwa manusia. Bagaimana sebenarnya jiwa manusia? Karena sesungguhnya kata para salafus saleh, intah safarul qalbain ila dzakari bi anfusih. Sesungguhnya perjalanan hidup kita ini akan mencari 2 jalan. Faman zafara bi nafsihi aflaha wa anja. Siapa mereka yang selamat jiwanya, maka mereka akan aflah, akan bahagia, wa anja, dan akan menang. Siapa yang selamat jiwanya, wa man zafara bihi nafsahu hasara. Tetapi siapa mereka yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, yang mereka tidak bisa mengendalikan jiwanya, maka orang-orang ini mereka akan khasara wa khalaq. Mereka akan menjadi orang yang merugi, mereka akan menjadi orang yang tenggelam. Karena kita sudah tahu bahwa Allah SWT dalam surat An-Nazi'at itu ayat 31 sampai 37 dengan sangat panjang menceritakan fa'amma man tagha. Maka adapun mereka yang tagha, mereka yang engkar, mereka yang lalai, wa athara al-hayatad dunya, dan mereka itu mencintai kehidupan dunia, maka bagi mereka fa'innal jahima hiya al-maut. Maka sesungguhnya disediakan baginya ini al-jahim, neraka. Tetapi sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun mereka yang takut dengan Rabbnya, kemudian karena ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla, wa nahan nafsa 'anil hawa, maka dia mencegah dirinya dari hawa nafsu. Dia tidak ingin memperturutkan hawa nafsunya. Maka orang-orang yang seperti ini, fa innal jannata hiyal ma'wa, disediakan bagi mereka surga. Dan tidak ada pilihan dalam hidup ini. Kehidupan mau tak mau akan berakhir. Dan kemudian setelah kematian kita akan mengalami kehidupan di alam barzakh yang kemudian nanti di akhirat. Ya, ketika kita di akhirat, maka pilihannya hanya 2. Kita masuk ke dalam surga atau kita masuk ke dalam neraka. Dan Allah Azza wa Jalla telah memberikan rambu-rambu kepada kita. Kalau kita ingin selamat, ingin masuk ke dalam surga, maka hendaklah kita man khafa maqama rabbih. Kita harus takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Harus betul-betul menyadari bahwa sesungguhnya makna dari kehidupan kita ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah. Kemudian kita ikhlaskan diri kita ini hanya untuk Allah. Itu hakikat hidup kita. Nah, kalau kita melakukan seperti ini, kemudian tentu saja kita wa nahan nafsa 'anil hawa, akan mencegah diri kita dari hawa nafsu. Karena manusia itu ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan ada sifat fujur, sifat kejelekan, fajir, mengikuti hawa nafsu.
Tetapi ada juga potensi untuk menjadi orang yang bertakwa. Tinggal kita yang memilih. Apakah kita kemudian menjadikan diri kita terjebak dengan dunia? Jadi kemarin dalam pengajian Muhammadiyah di sini, PDM, kita sudah melihat bagaimana banyaknya manusia mereka itu kemudian yang tertipu dengan kehidupan dunia ini. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, dikatakan, Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya. Sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Waradu bil hayatid dunya, dan mereka itu rela dengan kehidupan dunia ini. Sibuk di dunia, hanya mengurus dunia saja. Maka wadma'annu biha, mereka merasa tenang dengan kehidupan dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka akhirnya dengan ayat-ayat Allah menjadi lalai. Kita bisa mengecek diri kita saja, misalnya ketika siang hari, bagaimana Masya Allah kita itu terkadang lupa untuk berzikir kepada Allah SWT, saking seriusnya dengan urusan dunia. Kita bayangkan bagaimana kemudian kalau tidak ada malam, atau kalau tidak ada Allah SWT mengatur waktu untuk sholat kepada kita, mungkin kita betul-betul lalai dengan Allah SWT. Tetapi itulah Allah SWT yang maha besar kasih sayang dan karunia-Nya kepada kita. Kemudian Allah memberikan malam kepada kita dengan harapan pada malam ini kita bisa beribadah kepada Allah SWT. Karena pada kita malam, insya Allah bacaan kita dengan Al-Quran itu akan lebih masuk dalam hidup kita. Kita berharap kita termasuk orang-orang yang kemudian betul-betul takut kepada Allah, dan kemudian jiwa kita ini bisa kita kendalikan dari hawa nafsu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka dikatakan wan nafsu tad'u ila taghyir, maka jiwa manusia itu akan menarik kepada dua jalan tadi. Apakah wa itharul hayatad dunya, dia menyuruh kita kepada jalan dunia biar kita tertipu dengan kehidupan dunia ini, yang tidak lebih sebenarnya kehidupan dunia ini sebagai la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia ini hanya sekedar permainan. Walahwun, senang gurau. I'lamu, kata Allah, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takatsuru fil amwal wal aulad. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan, hanyalah senda gurau, hanyalah perhiasan yang kita kemudian berlomba-lomba di antara kita dengan banyaknya harta benda dan banyaknya anak-anak, dan banyak orang kemudian yang terkagum-kagum dengan banyaknya harta, tingginya jabatan, cerdasnya anak-anak yang mereka miliki. Tetapi kita harus sadar bahwa ini masyarakat muslimin rahimakumullah tidak lebih sesungguhnya daripada fitnah belaka. Fitnah yang telah membuat banyak manusia tertipu. Mereka seakan-akan merasa bahwa kehidupan ini hanya di dunia saja. Dunia betul-betul bagaimana wanita yang cantik, ya, yang kemudian kalau dia ingin menikah menghiasi dirinya dengan segala bentuk perhiasan. Dia sebenarnya sudah jelek wajahnya, jelek peranainya, kemudian menghiasi dirinya secantik mungkin, sampai kemudian orang mengira bahwa dia ini adalah wanita yang cantik, sehingga semua orang ingin menikahi dunia tadi, karena terlihat menjadi muda, cantik. Tetapi apa yang terjadi ketika manusia menikahi wanita tua tadi? Maka lepas semua perhiasannya, karena sudah menikah, akan ketahuan sebenarnya ternyata yang dimiliki bukan wanita yang muda, tapi wanita yang tua, yang jelek mukanya dan jelek pakaiannya. Kita begitu juga dengan dunia ini. Ketika kita merasakan menganggap bahwa Masya Allah, andaikan saja saya punya rumah yang mewah, ataukah andaikan saja saya punya gaji sekian, saya tidak akan bahagia. Kita bercita-cita seperti itu.
Tetapi betapa banyak kita menemukan ketika kita sudah sampai pada titik yang kita inginkan tadi, ternyata kita tidak menemukan kebahagiaan. Tetapi justru malah merasakan kehampaan dalam hidup ini. Maka sebagian orang, mereka langsung sadar bahwa ini adalah tipuan. Mereka bercerai dengan dunia tadi, minta cerai. Tetapi ada kemudian yang kepala tangguh. Dan yang kebanyakan di antara manusia, kata Allah Azza wa Jalla, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Tetapi kebanyakan di antara kalian tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Begitu mencintai kehidupan dunia. Jadi itu seruan untuk jiwa manusia. Pertama kita disuruh kepada dunia. Sementara ar-rab war-rab yad'u abdahu ila khawfihi wa dihan nafsa anil hawa. Sementara kalau kita meniti jalan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan menyuruh kita agar kita takut kepada Allah, agar muncul perasaan ihsan dalam diri kita. Kita betul-betul muncul anta'budallah ka'annaka tarahu. Kalian menyembah Allah seakan-akan kalian melihat Allah. Wa illam takun tarahu fa innahu yara. Tetapi kalau kalian tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kalian. Itu muncul dalam diri kita. Sehingga kita betul-betul melakukan semua amalan kita karena Allah Azza wa Jalla. Kita berbuat baik bukan karena dilihat oleh orang lain, kemudian kita berbuat baik. Kita mencegah diri kita dari sesuatu yang mungkar bukan karena ada orang lain kemudian kita takut, tetapi kita merasa bahwa Allah Azza wa Jalla mengawasi kita. Itulah tanda-tanda orang yang ihsan, tanda-tanda orang yang bertakwa. Mereka mencegah dirinya dari hawa. Tetapi qalbu, hati manusia baina da'iyain yamilu ila hadha da'i marratan wa ila hadha marratan. Tetapi ternyata jiwa-jiwa manusia itu terkadang bolak-balik. Suatu saat dia jatuh kepada seruan dunia, tapi pada saat yang lain terkadang dia kemudian mengikuti seruan Allah Azza wa Jalla. Dan ada orang yang kemudian berusaha untuk senantiasa istiqomah, memperbanyak kemudian ketaatan sehingga dia selalu cinta kepada Allah. Maka kata para ulama, hatinya pun menjadi hati yang mutmainnah, hati yang tenang. Tetapi ada orang yang seumur hidupnya bahkan sampai kematiannya pun selalu dalam keadaan bolak-balik. Bukan kadang beriman, kadang kafir, apalagi di akhir zaman susah. Banyak orang yang mereka beriman di pagi harinya, tapi sudah sore maka hilang imannya. Maka beriman kepada Allah pada sore harinya, ketika pagi imannya pun jadi. Tetapi tidak sedikit juga manusia yang betul-betul kemudian jatuh kepada hawa nafsunya. Mereka tidak kuat untuk meniti jalan Allah Azza wa Jalla, karena memang ketaatan kepada Allah itu dikhususkan bagi orang-orang yang betul-betul ingin mendapatkan hidayah, bagi mereka yang betul-betul mengharapkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Mereka yang betul-betul berusaha untuk membersihkan hatinya dengan berbagai amal. Mereka banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, mereka banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mereka banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka banyak beristighfar. Lebih-lebih lagi mereka banyak melaksanakan sholat malam. Itu tanda-tanda orang yang beriman. Dan kita semua sudah tahu bahwa bagaimana sholat malam itu, kata para ulama, wa qala rajulun li ahadis shalihin, pernah seseorang bertanya kepada seorang yang soleh, la astati' qiyamul lail fasid bid-dawa. Aku tidak sanggup untuk sholat malam, maka tolong berikan kepadaku ad-dawa, obatnya. Bagaimana caranya supaya bisa sholat? Maka apa kata orang soleh tadi? La taqsid, jangan kalian bermaksiat pada siang harinya. Wa huwa yaqimuka baina yadayhi, karena dia akan menghalangimu untuk sholat di malam hari. Jadi kalau kita kemudian tidak sanggup untuk sholat malam, mungkin masih banyak dosa yang kita lakukan. Dan sesungguhnya kalau kita tidak bisa sholat malam,
maka akan hilang kebahagiaan dalam diri kita. Bahkan diri kita pun akan kehilangan semangat. Kita akan menjadi orang yang malas, yang jiwa kita pun mungkin orang sekarang bilang galau. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan bahwa ya'ti syaitan ala kafiyati ahadikum idza huwa nama talafahu. Sesungguhnya ketika kita mau tidur itu syaitan meletakkan ikatan pada diri kita itu dengan 3 ikatan. Yadribu makana kulli aqdar. Pada setiap ikatan tadi kemudian dipukul-pukul oleh syaitan ketika kita mau tidur. Maksudnya apa? Supaya ikatan itu betul-betul menjadi ikatan yang kencang, yang kuat. Maka syaitan mengatakan kepada kita, "Alaika lailan tawilan farqud." Bagimu malam yang panjang, maka tidur. Suruh kita tidur yang ini. Tidur itu bahkan kalau bisa sampai subuh, tidak bangun di malam hari. Karena orang kan sudah jelas kan dalam suatu hadis dikatakan bahwa zaka rajulun bala syaitan fi aznain, ya, likulli yanamu kullal lail hatta yasbah. Bagi mereka yang tidur sampai subuh, sholat subuh baru bangun, maka syaitan sesungguhnya mengencingi, ya, dia buang air pada kedua telinga. Sehingga wajar kemudian dia mendapatkan petunjuk, mendengarkan kebenaran. Itu kok susah. Kenapa? Karena telinganya sudah ditutup oleh kotoran. Nah, ketika kita tidur, syaitan akan mengatakan, kamu bisa tidurlah yang panjang, farqud. Kalau perlu tidurnya itu sampai jam 7, jam 8 pagi. Sampai sholat subuhnya pun ini sholat subuh, sholat duha, ya. Maka fa'idha istaiqadha wa zakarallahu ta'ala in khalaqah. Baru kalau orang tadi bangun dan kemudian dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah allazi ahyana, yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah kematian kami. Karena tidur kita itu hakikatnya adalah kematian. Wa ilaihi nusyur. Kemudian kita katakan kepada nyala, kepada Allah kita akan kembali, maka baru lepas satu ikatan. Padahal tadi ada 3 ikatan. Fa in tawadda'a in khalaqa uqdatan. Kalau kemudian kita berwudu, maka baru lepas ikatan satunya lagi. Berarti 2 ikatan lepas. Fa in shalla in khalaqa uqdatan. Baru kalau kita sholat, maka akan lepas ikatan yang ketiga. Apa kata Rasulullah SAW? Fa asbaha nashitan tayyiban nafsi. Maka pasti pagi harinya orang yang seperti ini nashitan akan menjadi orang yang rajin. Yang rajinnya bersemangat hidupnya, tayyiban nafsi, dan jiwanya itu enak, jiwanya itu lapang. Kenapa? Karena dia sholat malam. Dan ini adalah jiwa-jiwa mereka yang bersih, yang berpikir. Wa illa, tetapi kalau tidak, asbaha habibun nafsi, maka pagi harinya itu akan menjadi jiwa-jiwa yang tidak enak, yang gelisah. Jiwa-jiwa mereka akan menjadi orang-orang yang malas. Masya muslim rahimahumullah. Maka di sini dikatakan bahwa para ulama mereka membagi jiwa-jiwa manusia itu menjadi 3. Fal awal, yang pertama adalah an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kenapa? Idza sakana nafsu ila Allah azza wa jalla. Karena dirinya itu senantiasa bersama Allah azza wa jalla. Lisannya senantiasa berzikir kepada Allah azza wa jalla. Mereka orang-orang yang akan merasakan ketenangan hati dan jiwanya betul-betul bahagia. Yang bisa merasakan khalwatul iman, yang bisa merasakan manisnya iman. Karena Allah Azza wa Jalla dengan jelas telah mengatakan, ala, ketahuilah, ya, bahwa bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah,
kemudian hati kalian itu akan menjadi tenang. Jadi, masyaallah muslimin rahimakumullah, hati mereka yang senantiasa tertahu, yang ingat dengan Allah dimanapun mereka berada, maka itu hati yang akan tenang. Kemudian wa anabat ilaih, hati mereka itu senantiasa berharap kepada Allah SWT. Mereka tidak berharap kepada sesuatu yang lain selain Allah SWT. Di mana banyak orang sekarang mungkin terkadang ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Aku akan kasih kamu sesuatu apa yang kalian minta. Tetapi betapa banyak di antara manusia sekarang ini apa di akhir zaman, mereka malah lebih percaya kepada saudaranya yang jadi pejabat misalnya, saudaranya yang punya perusahaan, saudaranya yang kaya raya, dibandingkan keyakinan dengan Allah SWT. Sehingga wajar kemudian hatinya pun menjadi was-was, takut. Jangan-jangan tidak dikasih. Jangan-jangan kalau saya begini nanti tersinggung, saya tidak dapat bagian, masya Allah. Begitu hati manusia kemudian menjadi lemah karena dia tergantung dengan manusia yang lain. Orang-orang yang hatinya tenang ini wastaqat ila liqa'ih, mereka senantiasa berharap dengan pertemuan yang agung bersama Allah SWT. Karena orang-orang yang beriman nanti di surga, mereka akan bisa melihat Allah kata Rasulullah SAW sebagaimana kita melihat bulan purnama. Jadi kita berharap bahwa kita itu bisa bertemu kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berharap bahwa nanti kita akan melihat Allah. Itu tandanya adalah kita di antara ahli surga. Maka tidak bisa orang-orang seperti ini kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Maka orang ini wa ansat bi qarbihi, dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kalau bisa dia lakukan yang kira-kira ini bisa mendekatkan Allah. Dia tahu, masya Allah, Allah suka misalnya kita berkasih sayang satu dengan yang lainnya, kita saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla, maka muncul keterangan tersebut. Kita tahu Allah Azza wa Jalla mencintai kalau kita itu mengasihi orang-orang miskin, anak-anak yatim, kemudian kita lakukan, maka insya Allah akan muncul jiwa-jiwa yang tenang dalam diri orang yang seperti itu. Ketenangan hanya ada pada ketaatan kepada Allah SWT, bukan pada kemaksiatan. Justru ketika seorang melakukan kemaksiatan, maka sekali bermaksiat, satu langkah kita akan masuk dalam hati. Dua kali bermaksiat terus akan terasa yang ini akan menghilangkan ketenangan dalam jiwanya. Bahkan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seseorang yang bermaksiat itu bagikan dia sedang mengiris-iris hatinya. Maknanya apa? Sesungguhnya dia sedang mencoba menghilangkan ketenangan dalam dirinya. Dia akan merasakan kepedihan yang begitu mendalam akibat dosa-dosa yang dia lakukan. Jadi jangan kira misalnya orang yang mencintai dunia, mereka berfoya-foya, mereka melakukan kemaksiatan, semau mereka, meskipun wajah mereka tersenyum sumringah, jangan kita kira kemudian hati mereka itu akan tenang. Hati-hati mereka yang tenang adalah hati-hati mereka yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mereka tidak ingin sedetik pun waktu mereka berlalu kecuali semakin dekat dengan Allah. Mereka ingin keinginan mereka sekarang itu lebih baik daripada kemarin, dan besok iman dia lebih baik daripada sekarang. Sehingga dia betul-betul memperhatikan, menyiapkan dirinya untuk kematian. Dia tidak tahu kapan akan datang. Dalam dirinya dia punya mimpi yang begitu indah. Dia berharap bahwa Allah Azza wa Jalla ketika kematian menjemput, memanggilnya dengan panggilan yang indah, yaitu dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 28, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dia ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian kepada Tuhanmu dengan penuh keredaan. Dia berharap seperti itu. Dia tidak lagi menganggap dunia ini kemudian urusan yang besar.
cita-citanya adalah akhirat. Karena dia tahu, ma'asyar muslimin rahimakumullah, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Man kana al-akhirah hammahu." Siapa yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, ja'alallahu ghina fi qalbih, maka pasti Allah Azza wa Jalla akan menjadikan kekayaan dalam hati. Jadi hidupnya tidak akan kurang. Kenapa? Karena hati sudah cukup. Orang yang kurang itu, ya, bukan karena tidak punya harta. Bisa jadi hartanya sudah melimpah banyak, tetapi kalau Allah kemudian turunkan perasaan miskin dalam dirinya, mungkin korupsi itu dia jalani. Kenapa? Karena tetap merasa kurang. Tapi kalau Allah sudah cukupkan di hatinya, insya Allah akan cukup semuanya. Wa jama'a lahu syamlahu, dan Allah Azza wa Jalla pun kemudian mengumpulkan semua urusannya jadi gampang. Kenapa? Karena dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla, karena dia menjadikan akhirat sebagai cita-citanya. Wa atathu dunya wa hiya rahimatun, dan dunia akan datang kepada orang ini sementara dunia datang dalam keadaan menghinakan diri. Dunia akan datang kepada kita kalau itu betul-betul dari hati kita, buat tujuan kita, cita-cita kita adalah akhirat. Dan ini urusan hati. Kita tidak bisa kemudian menunjukkannya kepada orang lain. Paling tidak bisa di hati kita. Pernah tidak kalau sosial kita itu memikirkan, Masya Allah, bagaimana kita itu bisa berjuang, mengambil bagian dari perjuangan untuk dakwah di atas agama ini. Tapi mereka yang tidak pernah berpikir untuk kemudian mengabdikan dirinya demi agama. Karena orang yang cita-citanya hanya dunia, kata Rasulullah SAW, "Wa man kanat ad-dunya hammahu." Adapun siapa mereka yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, pikirannya tiap hari dunia, pergi pagi, ya, subuh dulu, bangun tidur, langsung ngurus pekerjaan, langsung berangkat ke kantor, misalnya. Dan ada saudara-saudara kita yang seperti itu, suka mereka bekerja sibuk seharian, sholat lewat, pulang kerja sore pun di perjalanan macet, karena apa namanya, nggak rame, hanya untuk mencari uang, ya, yang mungkin kelihatan angkanya besar, tapi hakikatnya selalu banyak kerugian yang mereka dapatkan, termasuk di dunia. Kenapa? Untuk angka sekian, ketika pulang maghrib lewat, isya lewat, sampai rumah udah capek, langsung tidur, bangun berangkat kerja. Mereka sudah rugi urusan keluarga. Biaya hidup itu pun juga belum tentu mencukupi meskipun angkanya besar. Kenapa? Karena harta itu yang butuh alat keberkahan. Lebih lagi urusan akhirat. Kita kasih dengan saudara-saudara kita ini tiap hari hanya bekerja, mikirkan dunia saja. Karena kata Rasulullah SAW, "Wa man kanat ad-dunya hammahu." Siapa mereka yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, tujuannya, pikirannya setiap hari hanya untuk dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainihi, maka Allah akan menjadikan kemiskinan di antara kedua matanya. Selalu merasa kurang, dan akhirnya karena sudah merasa kurang, semuanya jadi kurang. Sudah punya motor, tidak bersyukur. Oh ini punya mobil, sibuk akhirnya gadai depan sana sini. Oh akhirnya untuk bicara, udah punya mobil, nanti punya yang baru lagi, tambah lagi, atau punya yang lain-lain. Kasihan. Wa farraka alaihi syamlahu, maka Allah pun akan mencari beraikan urusan orang-orang seperti ini. Mencari berai urusan keluarganya, kaya sih, tapi anaknya misalnya kena narkoba, banyak yang begini. Kaya sih, tapi karena terlalu sibuk, misalnya dia akhirnya lupa dengan kesehatannya, maka harus sekian banyak mengeluarkan tiap bulan yang mungkin lebih besar dari gajinya untuk berobat. Ini baru urusan dunia, sudah mulai tercari-cari. Belum lagi kalau mereka karena ingin kekayaan, korupsi. Mungkin untuk sementara mereka bisa menikmati, mereka bisa kemudian tertawa, tersenyum, meskipun di hatinya pasti tidak terkenal. Lebih-lebih lagi kalau kemudian korupsi
udah masuk kantor KPK, maksudnya masuk penjara. Maka ini orang-orang hidupnya seperti ini. Allah cerai berikan urusannya. Walam ya'tahu minad dunya illa ma qaddara. Dan kata Rasulullah SAW, tidaklah akan datang dunia kecuali apa yang telah ditakdirkan kepada dia. Makanya masyarakat muslimin rahimahumullah, wajah Allah SWT dalam Taubah mewanti-wanti kita. Ini perlunya kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran itu jangan hanya sekedar jadi biasa, harus kita baca, harus kita tadabburi. Banyak orang muslimin sekarang mereka yang tidak mungkin 1 bulan tidak hafal misalnya Al-Quran. Bahkan Masya Allah 1 tahun pun tidak hafal, tidak selesai misalnya pun banyak. Bahkan mahasiswa misalnya, saya tidak tahu apalagi yang baca Al-Quran pun tidak bisa. Banyak juga Muslim. Padahal kata Allah Azza wa Jalla, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Maka wahai orang-orang yang beriman, janganlah membuat takjub, ya, membuat takjub kalian harta benda dan anak-anak mereka. Karena terkadang kita kan kalau lihat orang yang sukses kelihatannya dalam urusan dunia itu kita kadang takjub, ya. Kita kagum dan Masya Allah kadang ada orang yang sampai iri, gitu ya, atau bahkan mengganggu hatinya jadi pikiran dia. Karena innama yuridullah liyu'azzibahum bima fil hayatid dunya wa tazhaqqa anfusahum wa hum kafirun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ingin memberikan azab kepada mereka bahkan sejak di dunia ini. Jadi meskipun hartanya banyak, jabatannya tinggi, anaknya cerdas, kalau kemudian mereka melupakan Allah Azza wa Jalla, maka sesungguhnya Allah memberikan begitu banyak kenikmatan tidak lebih hanya sebatas istidraj, sebatas cobaan saja yang justru akan membuat mereka semakin jauh dari Allah dan mereka mulai pelan-pelan hilang ketenangannya. Ada banyak contohnya, betapa banyak orang-orang kemudian kaya raya tiba-tiba bunuh diri. Betapa banyak orang-orang yang kaya raya kemudian tiba-tiba stres. Kenapa? Karena dia menjadikan dunia sebagai himmah. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita menjadi orang-orang yang jiwanya mutmain, jiwanya tenang. Salah satu ketenangan itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-mutmainnatu al-musaddaqah. Ketenangan itu hanya akan didapatkan oleh mereka yang siddiq, mereka yang jujur. Dan jujur ini tadi berdentengan dengan cinta dunia tadi. Ya. Kalau orang jujur, maka insya Allah dia tidak akan terlalu cinta dengan dunia. Kenapa? Karena dia yakin tidak akan tertukar bagian kita dengan bagian orang lain. Dan kalau orang sudah cinta dengan dunia, maka terkadang dia melupakan kejujuran. Ya. Pokoknya apa hendak dia akan bisa bos ambil sebagian. Ada pasti hilang ketenangan dalam diri dia. Apalagi orang-orang yang sudah berbohong. Kata Rasulullah SAW, biasanya satu kebohongan itu akan diikuti oleh kebohongan yang lainnya. Fa'innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan itu akan mengantarkan kepada kejelekan. Wa illal fujur yahdi ilal nar. Kejelekan ini akan mengantarkan dia kepada neraka. Dan tidaklah seorang laki-laki dia membiasakan dirinya untuk berbohong. Jadi kalau kita sudah sekali berbohong, siap-siap nanti kebohongan yang satu ini akan diikuti oleh kebohongan berikutnya. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla akan mencatat dia sebagai al-kazzab, sebagai seorang pembohong. Kalau Allah sudah mencatat orang yang sebagai pembohong, karena mungkin kecintaan dia terhadap dunia, dia mencoba untuk menghalalkan segala cara. Yang haram pun dia halalkan. Apa kata dia? Masya Allah, sekarang itu hidup itu jangankan yang halal, yang haram saja sudah susah. Kan dia halalkan semua cara, maka mungkin dia mendapatkan, seakan-akan dia mendapatkan, tapi percaya tidak akan ada mutmainnah, tidak akan ada ketenangan. Jadi seorang muslim, seorang mukmin, dia seharusnya senantiasa menjaga kejujuran dalam dirinya.
pedagang. Tidak mau kemudian karena berdagang, ya, ada seperti pada zaman Rasulullah itu ada orang ketika berdagang, dia berdagang korma, maka yang di atas ditempatkan yang bagus-bagus, di bawah ternyata yang basah. Rasulullah masukkan tangannya, kenapa kau letakkan korma yang basah ini di bawah? Kenapa tidak kau letakkan di atas? Tidak orang tahu. Karena siapa kata Rasulullah SAW yang mereka berbohong maka pada ini mereka membiasakan berbohong, maka itu bukanlah dari umat Rasulullah SAW. Jadi coba kita lihat, Masya Allah, kalau kita satu ajaran agama ini saja ya, kita terapkan jujur misalnya, Masya Allah, dari rakyat jujur, pemimpin jujur, selesai masalah. Dan ini yang membuat kenapa dulu ada salah seorang ya, di antara pemuda pada zaman Rasulullah SAW, beliau itu melakukan semua kemaksiatan dilakukan. Kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW, ya, karena orang mengatakan kalau datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah itu intinya kita tidak bisa membantah ucapan itu luar biasa. Dia datang dan dia tanya, wahai Rasulullah, saya ini orang yang begini-begini. Dia tunjukkan semua kejelekan itu. Maka bagaimana cara saya memperbaiki diri? Apa kata Rasulullah SAW? Ya, jujur, berlaku jujur. Cuma jujur ya Rasulullah. Iya. Maka pelan-pelan kemudian ketika dia sudah keluar, dia anggap, Masya Allah, ini Rasulullah, saya cuma jujur gampang sekali kalau jujur. Tapi apa yang terjadi? Pas dia mau minum khamar, dia ingat, saya minum khamar, nanti ditanya oleh Rasulullah, gimana jawabnya? Akhirnya gak jadi. Dia mau berzina, dia ingat, nanti kalau ditanya oleh Rasulullah SAW, oh bagaimana? Akhirnya gak jadi. Sampai kemudian dia menjadi orang yang baik. Jadi orang yang sudah jujur, maka insya Allah al-mutma'innatul musaddaqatu, ketenangan itu ada pada diri. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya dikatakan oleh Al-Qatadah, huwa al-mu'min atma'annat nafsuhu ila ma wa'ada Allah. Seorang mukmin itu tenang dirinya, tenang hatinya. Kenapa? Karena dia yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT. Kita itu terkadang tidak yakin dengan Allah SWT. Itu yang membuat jiwa kita itu kemudian tidak tenang. Padahal apa kalau kita lihat misalnya, sesungguhnya i'lam, kata mu'allim dalam kitab ini, rahimahullah, annahu yujibu ala kulli muslim wa muslimatin ta'allamu thalathatu hadhihi masail wal amal bihi. Sesungguhnya diwajibkan bagi kalian untuk mengetahui 3 perkara ini dan beramal dengannya. Pertama, annallah khalaqana. Sesungguhnya Allah yang telah menciptakan kita. Dan kita itu kan diciptakan dalam keadaan yang hina. Ya, pencipta kita itu dikatakan apa namanya? Bahan kita itu wallazi khalaqakum min tin. Sesungguhnya kalian itu diciptakan dari tanah. Minat tin. Thumma qada ajalan wa ajalun musamma indahu thumma antum tamtarun. Kemudian kami tentukan bagi kalian itu ajalnya. Jadi Allah tentukan ajal kita, hidup kita itu akan berapa lama. Atau dalam ayat yang lain Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Sesungguhnya kami itu telah menciptakan manusia dari bagian dari sulbi kita. Jadi maksudnya dari air yang hina. Kadang Allah menyebutkan min turab, diciptakan dari tanah yang hitam. Kemudian Allah itu bukan hanya menciptakan, wa razaqana, Allah itu memberikan rezeki kepada kita, walam yatrukna hamalan, dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Nah, masyaallah subhanallah. Adapun masalah rezeki, ternyata ini banyak menjadi fitnah. Banyak orang tertipu dengan rezeki. Kenapa? Karena mereka tidak yakin bahwa
Allah Azza wa Jalla sesungguhnya yang telah mengatur semuanya. Kita seharusnya seperti salah seorang soleh yang ketika ditanyakan kepada dia, apa engkau tidak takut miskin? Apa kata beliau? Akhaful fuqara, aku takut miskin. Padahal mauli, padahal pimpinanku, padahal Rabbku, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma. Ngapain saya takut miskin? Sementara Tuhanku adalah pemilik as-sama wal ard, pemilik langit, pemilik bumi, wa ma bainahuma, dan pemilik apa-apa yang di antara keduanya. Jadi itu yang seharusnya muncul dalam keyakinan kita, bahwa Allah Azza wa Jalla telah menciptakan kita, kemudian menentukan rezeki bagi kita. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, la yamutu shakhsan hatta yuqbilu Allahu alaihi. Tidak mungkin seseorang itu akan mati kecuali ditentukan jatah rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau artinya apa? Kita itu bahkan 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan, sebelum bumi dan langit diciptakan, sudah ditentukan takdir kita masing-masing. Hidup kita itu hanya menjadi takdir. Kita mau berbuat dengan cara maksiat, dengan jalan yang haram, mendapatkan rezeki, tidak akan menambah rezeki kita sesungguhnya. Seperti dalam hadis tadi, kita hanya mendapatkan apa yang telah Allah Azza wa Jalla takdirkan kepada kita. Sehingga kalau kemudian dengan halal, dengan cara haram, harta itu akan bertambah, kenapa kita harus memilih yang tertipu mereka, tertipu dan merugi, yang menganggap kemudian harta mereka akan bertambah dengan yang halal. Justru dengan yang halal maka harta itu akan menjadi berkah, keberkahan yang kita harapkan. Ya, wa barakatan fil rizq. Kita berharap yang berkah itu adalah rezeki kita, sementara yang bertambah adalah waziyadatan fi kita. Yang bertambah itu adalah ilmu, bukan harta. Karena tidak jaminan kemudian harta yang banyak itu akan baik bagi kita, akan berkah bagi kita semua. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi kalau kita kemudian percaya dengan janji Allah Azza wa Jalla, kita menganggap bahwa hidup kita ini hanyalah menjalani skenario dari Allah, hanyalah menjalankan perintah Allah untuk menyembah Allah dengan sesungguhnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini tidak diciptakan, bahkan jin tidak diciptakan kecuali untuk menyembah Allah. Kemudian habiskan waktu kita untuk menyembah Allah, meskipun amalan dunia, tapi kita niatkan tetap untuk tujuan akhirat. Artinya tetap dengan cara yang baik, yang sesuai dengan syariat. Maka insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat, orang yang tenang hati. Berarti kita sendiri kalau kita tidak tenang hati itu, maka berarti kita sendiri yang coba neko-neko. Mungkin ibarat barang elektronik sekarang itu, kalau kita kemudian misalnya mengikuti petunjuk yang ada, maka insya Allah akan selamat. Listrik tidak akan konslet. Tapi kalau kita coba mungkin merubah dari sistem yang Allah Azza wa Jalla telah tentukan, kita rubah misalnya listrik ini dari aturan yang sesungguhnya, bisa konslet, bahkan bisa terbakar. Hidup kita pun juga bisa seperti itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Orang-orang wasahibuha yad'unna fi babi ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi ila khabarihi alladhi akhbarahu bihi an nafsihi. Sesungguhnya mereka yang hatinya tenang ini adalah karena mereka ma'rifat asma'ihi wa sifatihi. Mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenal dengan sifat-sifat Allah, kenal dengan nama-nama Allah, kemudian beramal dengan sifat dan nama Allah. Kita misalnya mengenal bahwa Allah Azza wa Jalla Ghafur Rahim, Allah Azza wa Jalla itu Maha Pengampun, maka kita beramal yaitu memperbanyak permohonan ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengenal bahwa Allah Azza wa Jalla itu besar. Ketika kita sholat, kita katakan Allahu Akbar. Allah Akbar, Akbar itu kabara akbar, yang paling besar. Tidak ada sesuatu yang lebih besar dari Allah Azza wa Jalla. Maka pada saat yang sama kita merasa bahwa kita adalah makhluk yang lemah.
kita lemah, maka tidak ada kemudian sedikit pun kesombongan yang muncul dalam diri kita. Kalau kita bisa beramal dengan cara ini, maka insya Allah hati kita akan tenang. Kita percaya bahwa Allah yang memberikan rezeki, maka kita tidak ragu kemudian kita malah tidak akan minta kepada orang lain. Ya. Kita akan menjaga izzah kita, kehormatan kita. Karena peminta kita adalah Allah SWT. Kita katakan misalnya dalam salat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Maka apa yang terjadi? Kita tidak akan menjadi orang yang suka dipuji-puji. Kenapa? Semua pujian hanya milik Allah SWT. Masya Allah, kalau orang bisa beramal dengan cara ini, karena dia betul-betul kenal dengan asma dan sifat Allah SWT, maka pasti dirinya akan tenang. Kemudian di sini dikatakan, "Tsumma yadma'innu ila khabari amma ba'dal maut min umuril barzakh wa ma ba'dahu min ahwalil qiyamah." Dia tenang hatinya karena dia yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian kita. Bahwa setelah mati kemudian urusan dunia ini tidak selesai. Kita akan dihadapkan kepada alam barzakh yang pada saat itu kita sudah bisa merasakan nikmatnya kubur atau siksa kubur. Bahkan termasuk setelah itu kata dia bahwa wa ma ba'dahu min ahwalil qiyamah, bahwa akan ada hari kiamat. Jadi kalau kita merasakan misalnya ada kezaliman dari orang lain, kita pun tidak akan bilang keterangan kita berundel dan seterusnya. Kita merasa tidak diperlakukan adil. Insya Allah tidak, kita yakin Allah itu tidak tidur. Keadilan Allah adalah keadilan yang sesungguhnya. Kalau mungkin di dunia ini kita belum menemukan keadilan, maka insya Allah pasti suatu saat nanti di akhirat ada keadilan yang sesungguhnya. Terus apa yang membuat kita tenang? Yang membuat kita bisa? Justru masyarakat muslim rahimahullah, orang yang betul-betul memahami ini, mereka akan kasihan dengan orang-orang yang berbuat zalim. Kasihan. Orang yang zalim itu pahalanya saja misalnya itu sudah didiskon, dipotong. Dan suatu hadis Rasulullah mengatakan bahwa seseorang yang selama hidupnya dia menumpahkan darah, dia berlaku zalim kepada orang lain, dia menghardik orang lain, dia suka mencaci maki orang lain, maka nanti amalannya itu akan diberikan kepada orang-orang yang dia zalim. Kalau saja amal kebaikan yang tidak cukup, maka kejelekan dari orang yang dia zalimi akan diberikan kepada dia. Masya Allah. Bagaimana orang-orang yang muflis, ya? Orang-orang yang rugi, mereka beramal banyak, tetapi karena kezaliman mereka, maka menjadi tidak ada artinya di sisi Allah SWT. Dan ini juga mungkin perlu menjadi koreksi bagi kita, karena sesungguhnya sholat misalnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya kata Allah SWT, sholat itu mencegah kita dari perbuatan fahsya, perbuatan jelek, mungkar. Maknanya apa? Kita sudah mulai mengkoreksi diri kita. Jangan sampai kita bisa rajin ke masjid, tetapi kemudian belum minat nas kita ternyata juga tidak bagus. Kalau ternyata belum bagus, maka koreksi diri. Jangan-jangan ada yang salah dari sholat kita. Mungkin sholat kita belum khusyuk. Mungkin sholat kita belum sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian masyarakat muslim rahimahumullah, orang-orang yang seperti ini karena dia tahu bahwa Allah telah menakdirkan segala sesuatu, bahwa Allah itu punya keadilan, fayusallimu lahu wa yarda. Maka dalam hidup ini dia kemudian reda dengan semua takdir dari Allah SWT. Insyaallah kalau kita bisa kemudian ya reda dengan takdir Allah. Kalau misalnya orang yang kita lihat saudara-saudara kita, saya beberapa hari lalu lihat, Masya Allah, ada mahasiswa Unipro, itu orang tuanya penghasilannya hanya 400 sampai 500 ribu per bulan, dan dia cacat, tidak bisa mendengar. Masya Allah, dia mengatakan dulunya saya itu merasa
kok Allah itu nggak adil? Saya udah ditakdirkan jadi orang miskin, kemudian cacat lagi. Tetapi sekarang dia bilang, saya bersyukur dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Saya tahu ya, makna takdir dari Allah Azza wa Jalla, karena ketika saya terima, maka pelan-pelan nikmat demi nikmat Allah Azza wa Jalla berikan kepada dia. Terus dalam keadaan yang cacat, maka dia punya prestasi yang luar biasa, bukan hanya nasional, itu bahkan internasional. Jadi itu maksudnya bro. Jadi maksud saya, kalau saja kemudian orang yang cacat bisa melakukan hal seperti itu, orang yang mungkin dari secara kemampuan ekonomi sangat lemah, dia bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita boleh sendiri, jangan-jangan kita jarang mensyukuri nikmat yang sebenarnya begitu banyak Allah Azza wa Jalla. Tapi kita selalu lihat dari sisi jeleknya, sehingga kita kadang nggak redha dengan kepada Allah. Tapi kalau kita bisa redha dengan kepada Allah, maka pasti hidup kita ini akan tenang. Dikatakan juga fala ya'sa ala ma fata. Orang-orang yang seperti ini, dia tidak bersedih dengan apa yang hilang dari dirinya. Kalau kita bisa tidak lagi kemudian menggantungkan diri kita ini dengan harta benda, dengan dunia ini. Bukan berarti kita tidak perlu dunia, karena ada ayat wala tansa nasibuka minad dunya. Jangan lupakan nasib kalian tentang urusan dunia ini. Kita selesaikan satu paragraf ini. Tetapi kalau kita bisa mengatur hati kita, kemudian tidak begitu terpaut dunia itu, bukan kemudian hanya bukan di hati kita. Ibaratnya kita itu dapat dunia itu ya kayak teori tukang parkir saja ya. TV, motor yang banyak, orang yang banyak. Ya, tidak berubah kita. Karena sini walayat rahimah atahu, dan tidak terlalu bergembira dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dia. Hanya bersyukur saja. Tidak kemudian karena diberikan nikmat yang banyak, kemudian dia merasa, oh harta saya lebih banyak dari Anda, harta saya terlalu bahagia. Tidak begitu. Dia kayak tukang parkir, banyak motornya, alhamdulillah. Dia ambil sama pemiliknya, ya silakan. Mau diambil sampai habis pun tidak apa-apa, tidak marah. Tetapi betapa banyak di antara kita, ketika Allah Azza wa Jalla berikan satu musibah saja, karena musibahnya tidak besar-besar, kita Masya Allah sudah kontak-kontak yang luar biasa. Hati kita pun sudah seakan-akan tidak bisa menerima, ya tidak rela. Dan pada saat itu percaya akan hilang ketenangan dalam diri kita. Kenapa tidak kita kembalikan dengan ayat Allah yang mengatakan ma asaba min musibatin illa bi, tidaklah ditimpakan suatu musibah kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Maka siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, pasti Allah Azza wa Jalla akan memberikan petunjuk dalam hatinya. Hatinya akan tenang. Dia akan tahu bahwa dirinya adalah hamba Allah, bahwa musibah hal yang biasa. Karena apa? Faya'lam anna min indillah. Karena dia tahu bahwa segala sesuatu ini hanya milik Allah. Jadi ucapan inna lillahi, sesungguhnya semua itu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya Allah, kepada Allah akan kembali. Itu betul-betul muncul dalam hatinya. Fayarada wa yusallim, maka dia pun reda dengan keadaan tadi. Ini belum selesai, masih panjang, masyarakat muslim rahimahullah. Tapi intinya orang-orang yang hatinya tenang, dia di sini dikatakan berusaha untuk berbuat baik, senantiasa berbuat baik. Dia berusaha untuk ikhlas dalam amalannya, dan dia tidak pernah mendahulukan keinginan pribadinya ataupun hawa nafsunya dalam beramal. Jadi dia akan menimbang, ini Allah redha tidak dengan amalan saya. Kalau Allah redha, maka dia melakukannya. Bahkan dia dikatakan wala sakinan syubhatan fa'arid sabar. Dia bahkan terhadap hal yang subhat sekalipun, maka dia tinggalkan. Jadi jangankan yang haram ya, yang meragukan ini halal apa haram, itu ditinggalkan. Boleh dimakan, ini makanan haram atau bukan halal, maka dia lebih baik meninggalkan. Jadi orang-orang ini dia tidak terpengaruh dengan syahwatnya, ya. Mereka betul-betul
fa idza tamakna minasyak ila yakin. Mereka berusaha pindah dari kondisi ragu-ragu kepada yang yakin. Kalau ragu-ragu dia tinggalkan. Da ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Wa minal jahil ila al-ilm. Ini juga masyarakat muslim yang perlu diperhatikan. Dia akan tinggalkan kejahilan dirinya. Karena bodoh itu banyak menyebabkan kita tidak tenang. Maka dia akan pindah dari kejahilan kepada ilmu. Dia akan belajar sungguh-sungguh memahami agama ini. Karena Masya Allah kalau kita punya ilmu, bisa kita paham bahasa Arab, misalnya contoh saja. Ketika membaca sholat, itu akan beda rasanya karena kita bisa meresapi setiap ucapan yang kita sampaikan. Insya Allah pelan-pelan akan lebih mudah untuk khusyuk. Ketika membaca Al-Quran, maka bisa langsung masuk ke dalam hati kita, maka tinggalkan kejahilan ini. Wa minal ghufla ila dzikr. Dia tinggalkan kelalaian dia selama ini kepada zikir. Dia tidak ingin satu detik pun berlalu kecuali senantiasa berzikir kepada Allah. Sehingga lisannya senantiasa berzikir kepada Allah di atas kendaraan dan berngomong kemana-mana. Maka dia mengucapkan pada subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah. Atau paling tidak misalnya kayak sini ke Malang, dibaca beberapa surat, paling tidak bisa setengah juz, setengah jam. Saya di atas kendaraan, di mobil, di motor. Insya Allah itu akan menimbulkan ketenangan dalam diri kita. Wa minal khiyana ila taubah. Dan dari semua dosa yang kita lakukan, kita berkhianat kepada Allah, kita bermaksiat kepada Allah, maka kita bertobat. Taubat itu Masya Allah. Kalau kita betul-betul taubat kepada Allah SWT, apalagi sampai kemudian kita mereteskan air mata, menangis menyesali dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu, maka rasanya akan lebih lapang dari kita. Kita wa minar riya ila ikhlas. Kita tinggalkan semua riya selama ini. Kita mungkin masih beramal mengharapkan pandangan manusia, dinilai orang baik, dinilai orang saleh. Kita lupa, kita tidak pernah mengharapkan dengan orang, semata-mata kita mengharapkan Allah Azza wa Jalla. Wa minal kadzdzab ila sidq. Kita tinggalkan kebohongan, kita menuju kepada kejujuran. Kemudian wa minal ujub ila dhillal ikhlas. Kita tidak mau lagi ujub, ya. Tapi kita betul-betul mengharapkan Allah. Dari selama ini kita masih kemudian sikap yang berlebih-lebihan, maka kita berubah ila tawadhu. Menjadi hidup kita tawadhu. Banyak harta tidak apa-apa, tapi tawadhu. Tidak perlu misalnya, oh di sini karena kita misalnya harta banyak, punya mobil baru, kok tidak ada yang nanya ya saya punya mobil baru. Allah itu pasti akan tenang. Ya, mungkin yang tidak berubah, ya. Dan di sini dikatakan fa in dzalika takunu nafsuhu mutmainnah. Kalau ini bisa kita lakukan, maka takunu nafsuhu mutmainnah. Pasti jiwa-jiwanya akan menjadi jiwa yang tenang. Mungkin itu kiranya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga ada manfaatnya dan Allah Azza wa Jalla menjadikan jiwa-jiwa kita adalah jiwa-jiwa yang tenang. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.